Reza kan sudah bicara ya Kak sebelumnya. Reza itu kalaupun diakui dan udah ada notaris itu, Reza nggak kayaknya kalau hidup bersama Mbak Dina karena rasanya sudah berbeda gitu. Reza pasti bakal tetap sama mama sama papa Reza yang udah ngerawat Reza gitu. Hmm. Ya. Kalau Reza sendiri sih lebih ke ibu dulu Kak. Nanti kalau ibu mengakuin udah enak, terus kan tinggal tanya ibu kan gampang, nggak harus kayak gini lagi gitu. Belum. Iya, tapi nggak ngasih tahu ke ibu. Gitu. Amin, amin. Ya, lihat ke depannya aja, Kak. Gitu. Mengalir aja. Alhamdulillah. Ya. Kan dulu kan Reza selalu beli HP handphone bekas Kak. Ini sebagai apa ya? Reza itu kepengen mulai dulu HP baru. Intinya itu HP baru, bukan HP apa enggak. Pokoknya inti HP baru. Alhamdulillah. Ya. Hmm. Ya Reza lebih balik lagi Kak. Daripada Reza gimana-gimana ya Kak, terpuruk lagi atau gimana, mending Reza tanyakan langsung ke ibu kalau udah ketemu ibu gitu aja. Nggak tahu Kak, nggak mau ngomong takut salah nanti gitu. Janganlah, kasihan lah itu. Kasihan lah. Iya. Ya. Kalau memang nggak ada bukti yang kuat, janganlah. Ya. Saya selaku pihak yang memang meskipun saya in kasus di sini sudah mengajukan gugatan kepada Denada itu juga saya sudah kalau saya punya intuisi itu nggak betul lah itulah. Nggak betul lah itu. Iya nggak betul lah itu. Kasihan Denada nanti itu nggak betul. Sudah siap nanti atau pengen hidup bersama dengan adik Aisyah dan Reza kan sudah bicara ya Kak sebelumnya. Reza itu kalaupun diakui dan udah ada notaris itu, Reza nggak kayaknya kalau hidup bersama Mbak Dina karena rasanya sudah berbeda gitu. Reza pasti bakal tetap sama mama sama papa Reza yang udah ngerawat Reza gitu. Sekali aja. Sekali aja dan sebelum sakit itu Kak. ini kan kalau di keluarga kan Reza bentuk ya Bang ya. Reza punya adik, bagaimana Reza ingin nggak sih punya adik? Ya ingin banget Kak. Gitu. Adiknya banyak kok, bukan hanya Aisyah kok. Ya anak saya kan jadi. Oh iya, iya, Hah? iya. Iya iya, tanya dulu sama dia. Adiknya banyak. Tapi berarti Reza dari dulu memperhatikan bagaimana tante Aisyah dan lain-lain. Mengikuti Kak, mengikuti lewat sosmed kan. Reza, mohon maaf mau dijawab gitu. Kemarin beredar katanya anak dan istri itu komunikasinya mungkin Dia tak jawab ya. Ya, Saya kan sudah berulang-ulang, komunikasi itu kalau dengan anaknya baik. anaknya baik. Iya toh. Anaknya baik banget. Tapi Tiap hari ketemu. kamu diblokir le. Ya,
dia sama ibunya diblokir Instagram. Ibunya semua sendiri yang sudah pernah bilang di tidak dalam mau disangkutkan. tidak mau dilibatkan. Ternyata tiba-tiba muncul ketika Reza Setelah muncul. tidak Kan dilibatkan aneh kita ini. muncul ya. Kalau ketemu setiap hari Kak, kan Reza dulu kerja di toko kelontong itu ya setiap hari ke sana. Jadi ibunya itu mertuanya ini yang sering ngantarkan. Iya. Tokonya si Reza. Ya, jadi Setiap hari bukan minta sama makan. ya, bukan sama mantan. Bukan mantan itu. istrinya, tapi ibunya. Ibunya sama Alda. Aldannya. Ya. Umurnya 5 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 5-6 tahun. Nikahnya Ya itu. tahun berapa? Hah? Iya. Nikahnya tahun berapa? 2022. 2022. Sekarang usianya 6 tahun. Ya, enggak apa-apa lah. Iya. Bagaimanapun tetap sudah tidak ada soal apa namanya kita soal pengingkaran dari Reza sendiri itu anaknya apa enggak ada kok. Dan Aldannya sendiri panggil aku juga papa. Berarti secara komunikasi kan Reza kalau pegangan berarti Komunikasinya Reza itu melalui ibunya, Kak. Bukan gimana ngomongnya? Bukan dini. Neneknya. Ya neneknya. Sama neneknya. Neneknya. Ya? Sama neneknya. Sama nenek. Ya. Diralat, bukan Ya. ibu, neneknya. Iya, Iya, mantan mertua. berarti sekarang kalau lagi di jalan sama siapa Reza? Kalau Aldan mulai dulu juga sering sama neneknya. Iya, gitu. Dia sekarang banyak hal yang lain tetap Oh iya, Kak. Pasti itu kan nanti bicaranya Reza sama neneknya sendiri gitu. Ini anak ini nggak pelit kok. Betul anak ini Enggak nggak pelit. pelit. Jadi kalau soal nafkah itu udah Iya. pastilah itu. Mau minta apa kalau dia punya uang udahlah pastilah. udah komunikasi sama Aldan langsung berarti ya bukan video call dan Video call lo udah sering Kak malah Kak. dengar sih belum kalau Aldan apa jadi artis. Kayaknya anak sekecil itu belum ya Kak ya. Gitu. Ya Amin juga jadi artis. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Di Reza ini kan masih berlangsung sebenarnya katanya juga di random mau respon nanti dan lain-lain terus bagaimana sebenarnya harapannya Reza mungkin seperti apa? Harapannya Reza ngapain? Kalau Reza sendiri ya Kak, Kakak tanya Reza sendiri ngapain sampai preskon juga langsung temui Reza aja, temui papa mama sudah selesai. Berarti walaupun memang ada niat baik dan berdamai secara di luar siap juga mencabut gugatan dan lain-lain. Ya pasti siap lah kalau memang nanti sudah ketemu, kita menemukan solusi dan kemudian kita sudah berdamai. Ya untuk apa dilanjutkan? Kan itu aja sudah. Sudah saya tunggu mulai perdamaian mulai pertama. Sidang pertama, Bang. Sidang pertama proses mediasi itu, perdamaian ini sudah saya tunggu. Tapi kalau ternyata sampai hari ini pun masih belum itu apa namanya terpenuhi, saya hanya bilang begini saja. La haula wala quwata illa billah. Saya cuma bisa bilang la haula wala quwata illa billah ketika memang perdamaian itu baru jatuh sekarang. Itu aja sudah. Iya. Sudah. Reza harus menempuh perjalanan yang panjang sebelum walaupun di Jakarta di mediasi juga awalnya Iya. itu perdamaian saat itu yang kita tunggu. Iya. Sejauh ini belum menemukan respon Dela seorang anak mungkin bagaimana menutup gak sih? Enggak, kalau saya baca begini, kalau kita berbicara tentang konsep sunatullah ya. Jadi kalau saya bilang la haula wala quwata illa billah, ternyata perjalanan sampai sejauh ini pun ternyata ada rahasia dari Sanhak itu memang untuk membuka rezeki Reza ini menjadi agak sedikit ya. Iya, Bang. Insya Allah ya tambah luar biasa lah, bukan sedikit ya, luar biasa lah. Ternyata itu tujuannya Allah itu ya. Iya. Itu aja sudah.